Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, siapakah Pythagoras itu? Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 582 sampai 496 Masehi. Nah, teorema Pythagoras ini yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, isi teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring dari suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-sikunya di titik B. Nah, garis atau sisi dari AC ini disebut dengan hipotenusa. Jadi ini adalah sisi yang ukurannya paling panjang dari sisi BC sama AB. Jadi AC ini adalah sisi yang paling panjang. Nah, kuadrat sisi miring suatu segitiga, maksudnya sisi miring itu adalah hipotenusa ini, itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, kemarin kan kalian sudah melakukan kegiatan 6.1 yaitu tentang pembuktian teorema Pythagoras. Nah, ini saya ambil dari salah satu hasil pekerjaan teman kalian. Nah, untuk nilai A, B, C kemarin sudah ditentukan di kegiatan itu bahwa angka-angkanya adalah ini. Nah, AC-nya nanti kalian ukur. Jadi misalkan nih untuk yang pertama panjang AB-nya 5, terus panjang BC-nya 12. Lalu kalian ukur nih, atau kalian kasih kertas berpeta yang ukurannya sama dengan ini. Nah, nanti ada berapa satuan nih AC-nya. Ternyata setelah diukur panjangnya adalah 13. Nah, sekarang dari hasil tiga ukuran ini, coba kalian amati nih untuk yang nilai AB kuadrat sama BC kuadrat. Jika kalian AB kuadrat sama BC ini kalian jumlahkan, itu nilainya akan sama dengan AC kuadrat. Ya enggak nih? 64 ditambah 225 berarti 289. Oke, 81 ditambah 144. Ya, ini nilainya juga 259. Oh, jadi luas persegi. Jadi ini kan AB. Jadi ini adalah persegi pertama, kita kasih nama persegi pertama, ini persegi kedua, ini persegi ketiga. Jadi luas persegi pertama ini kan panjangnya AB nih, panjang sisinya AB. Berarti luasnya adalah AB kali AB, berarti AB kuadrat. Untuk persegi yang kedua, panjang sisinya BC, berarti luasnya adalah sisi kali sisi, berarti BC kali BC, berarti BC kuadrat. Untuk persegi yang ketiga itu panjang sisinya AC. Luasnya berarti sisi kali sisi berarti AC kali AC berarti AC kuadrat. Ternyata luas dari persegi kecil ini, dua yang kecil ini, persegi 1 sama persegi 2 itu sama dengan luas dari persegi 3. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa panjang BC kuadrat ditambah panjang AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Untuk pembuktian yang pertama, untuk pembuktian lainnya sebenarnya ada beberapa macam sih. Di sini saya kasih contoh satu lagi tentang pembuktian teorema Pythagoras. Nah, di sini ada sebuah persegi warna kuning. Nah, di sini saya buat segitiga dengan ukuran panjang alasnya A, tingginya B, dan panjang sisi miringnya C. Nah, ini segitiga yang biru ini akan saya perbanyak sebanyak 4. Nah, saya letakkan di sebelah sini, lalu di sini juga nanti akan saya letakkan. Nah, oke. Jadi, jika kita lihat dari gambar ini, luas persegi besar atau persegi yang biru ini nilainya itu sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah luas persegi kuning. Nah, luas persegi
persegi besar itu kan panjang sisinya, ini kan panjangnya A, ini ke sini B, berarti panjang sisinya A plus B. Berarti luasnya A plus B kali A plus B, atau bisa ditulis A plus B kuadrat. Nah, untuk luas segitiganya, ini misalkan alasnya A, tingginya B. Nah, karena ada 4, di sini saya kali 4 ya. 4 kali luas segitiga. Luas segitiganya alas kali tinggi. A kali B bagi 2. Ditambah untuk yang persegi yang warna kuning, ini panjang sisinya C, berarti luasnya adalah C kali C. Nah, ini bisa kalian coret, bagi 2, 1, bagi 2, 2. Lalu kita jabarkan untuk A plus B kuadrat. Ingat, A plus B kuadrat itu jika kita jabarkan A plus B dikali A plus B. Nah, A kali A itu adalah A kuadrat, A kali B, AB, B kali A itu juga AB, B kali B, B kuadrat. Jadi, bentuk ini, nah ini kan sama nih variabelnya, jadi kita sederhanakan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Makanya di sini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini 2 kali A kali B berarti 2AB dan C kali C adalah C kuadrat. Nah, karena di sini luas kanan sama kiri itu sama-sama mempunyai 2AB, berarti kita hilangkan nih 2AB-nya. Saya kurangi 2AB. Sini juga kita kurangi 2AB. Maka nilainya menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari segitiganya tadi, segitiga yang biru, ini siku-siku, ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C. Tadi teorema Pythagoras itu adalah kuadrat dari sisi miringnya, berarti C kuadrat ini sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya, berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi terbukti untuk pembuktian yang kedua ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Jadi, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, langkah pertama, kalian tentukan dulu panjang hipotenusa itu yang mana. Yang hipotenusa itu kalau kita lihat yang tadi, panjang hipotenusa itu yang di depan sudut siku-siku nih. Nah, berarti ini adalah hipotenusanya, berarti X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya, berarti 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, X kuadrat sama dengan 15 kuadrat, 15 kali 15, 225, ditambah 12 kuadrat, 144. Berarti X kuadrat sama dengan 369. Nah, jadi X sama dengan akar dari 369. Berapa itu? Ya. Boleh sampai sini, boleh disederhanakan. Nah, misalkan mau disederhanakan, 369 itu berarti 9 kali 41. Akar 9 itu 3, 41. Ya, boleh sampai sini, boleh juga sampai sini. Oke, untuk contoh yang kedua, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, ingat tadi hipotenusa adalah yang di depan sudut siku-siku. Nah, mana ini? Nah, ini hipotenusanya 13. Berarti 13 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya, 5 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, 13
13 kuadrat itu berapa? 169 sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah X kuadrat. Nah, kalau kayak gini berarti kita hilangkan yang 25, biar hilang berarti harus kita kurangi 25, sebelah kanan juga kita kurangi 25. Berarti di sini jadi 144, terus di sini 25 kali 25 0, berarti X kuadrat, atau bisa kita tulis X kuadrat sama dengan 144. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini berarti kita akar 144 berapa? 12. Jadi panjang nilai X nya adalah 12. Oke, soal terakhir. Sebuah kapal berlayar sejauh 10 km ke arah timur, kemudian berbelok ke utara sejauh 24 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal adalah, nah ini kita bikin arahnya dulu, arah kompasnya dulu. Nah, kapalnya berlayar ke arah timur, timur yang di sini berarti ke kanan. Oke, ke kanan sejauh 10 km. Lalu kemudian berbelok ke utara, berarti ke atas sejauh 24 km. Nah, jarak terpendek itu diperoleh dari ini ke sini. Nah, kita ini berarti ini kan membentuk sudut siku-siku, berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ingat hipotenusa adalah yang di depan sudut siku-siku. Nah, ini di sini. Misalkan hipotenusnya kita misalkan X ya, berarti mencari panjang yang merah ini X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu adalah 100, 24 kuadrat adalah 576. Jadi X kuadratnya sama dengan 676, X nya berarti akar dari 676. Berarti X sama dengan 26. Jadi jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal adalah 26 km. Nah, demikian materi tentang Pythagoras untuk yang bagian awal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.